Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan yang lumayan menarik untuk dijawab, yaitu mengapa orang-orang zaman dulu banyak yang sakti-sakti. Dalam hal ini, bisa menggunakan ilmu hitam lah, kebal terhadap senjata tajam lah, mampu menyembuhkan penyakit lah, mampu menghilang lah, mampu terbang lah, dan masih banyak lagi cerita-cerita nenek kita dulu soal kehebatan orang-orang zaman dulu. Benarkah demikian? Benarkah orang zaman dulu memang sakti-sakti? Atau ada penjelasan di balik itu semua? Lagi pula, kalau orang zaman dulu sakti-sakti, mengapa kemampuan itu tidak menurun ke kita sebagai anak cucunya? Sebelum kita masuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Mengapa orang zaman dulu pada sakti-sakti? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, zaman dulu belum ada yang namanya YouTube atau website streaming. Jangankan website, kamera saja masih jarang. Jadi, tidak ada bukti rekaman kesaktian orang-orang dulu yang mampu kita tampilkan atau kita lihat. Yang ada hanya cerita yang disebarkan dari mulut ke mulut saja, yang mana sudah tentu bakalan semakin bergeser kebenarannya. Misalnya, ada orang yang bisa tahan dari hantaman benda tajam. Bisa saja, benda atau sebutlah parangnya itu tidak tajam. Atau bisa juga orang itu terkena secara tidak keras, jadinya tidak ada luka dari benda tajam itu. Lalu berita itu kemudian disebarkan, dan orang-orang zaman dulu pun langsung dengan mudah percaya akan hal itu. Dan kemudian menyebarlah berita itu sampai lintas generasi dan sampai ke telinga kita. Ketika kita bertanya, mana buktinya? Ya, tidak ada, karena tidak ada video ataupun gambarnya. Kedua, zaman dulu ilmu pengetahuan belum semaju sekarang, sehingga apa-apa selalu dikaitkan dengan yang namanya mistis. Orang zaman dulu memang masih terbatas soal ilmu pengetahuan, karena belum adanya sistem pendidikan yang kayak sekarang. Ya, meskipun sistem pendidikan kita sekarang pun juga masih banyak kurangnya sih. Jadi orang zaman dulu kalau melihat suatu fenomena atau kejadian yang di luar nalar mereka, maka mereka pasti akan menghubungkan hal tersebut dengan sesuatu yang sifatnya mistis atau gaib. Ini ulah setan lah, ini karena setan lah, ini setan lah, dan masih banyak lagi tuduhan yang diajukan ke setan. Jadi apakah benar orang zaman dulu itu sakti-sakti? Jawabannya tetap bisa iya dan bisa juga tidak. Kenapa? Karena sekalipun zaman dulu orang suka percaya dengan hal-hal gaib, namun nyatanya tak dapat dipungkiri kalau orang zaman dulu lebih dekat spiritualnya dengan Tuhan ketimbang manusia zaman sekarang ini. Hal ini membawa kita pada ajaran agama, yang dimana kalau kita merujuk pada ajaran agama, maka kita tentu tidak asing dengan yang namanya mukjizat para nabi. Tongkat Nabi Musa yang mampu membelah lautan, Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan binatang, Nabi Isa yang mampu berbicara saat masih bayi, dan tentu saja masih banyak lagi. Mau kita anggap itu cuma cerita, tapi tertulis jelas di dalam kitab suci, maka tentu menimbulkan pertanyaan lagi. Kayaknya memang benar deh, orang-orang dulu itu sakti-sakti. Lantas, apa yang menjadikan mereka semua sakti? Yang pertama, pengaruh jin. Tak dapat dipungkiri kalau orang zaman dulu masih terpengaruh dengan yang namanya animisme, dinamisme. Budaya orang zaman dulu yang kerap kali memberikan sesembahan kepada benda-benda tertentu seperti pohon misalnya, telah menjadikan mereka lebih dekat dengan yang namanya jin. Dan tak jarang dari mereka kemudian diberkahi kekuatan untuk melakukan hal-hal random. Di Sulawesi, kita akrab dengan makhluk iri-jadian yang bernama popo atau parakang. Di Jawa, kita akrab dengan babi ngepet dan tuyul, dan masih banyak lagi. Hal ini memang susah dibuktikan secara ilmiah. Namun tak dapat dipungkiri kalau banyak juga orang yang mengaku
pernah, dan bahkan terlibat dengan ilmu-ilmu gaib seperti itu. Oh iya, jangan lupakan juga ilmu santet. Iya, saya sendiri pernah melihat kejadian itu beberapa tahun silam. Dan saya sama sekali tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Membingungkan memang. Yang kedua, rasa dan intuisi. Zaman dulu, manusia belum berkenalan dengan gadget dan teknologi. Kalaupun mereka punya gadget, ya paling cuma sebatas tongkat saja. Jadinya, orang zaman dulu itu banyak yang mempelajari beberapa ilmu yang sifatnya spiritual. Dan ketika mereka belajar, fokus mereka itu benar-benar fokus yang benar-benar fokus, tidak terganggu sama yang namanya teknologi atau bagaimanapun itu. Saya tidak mau menyinggung agama manapun, tapi zaman dulu memang orang yang punya ilmu agama baik, dalam hal ini taat beribadah dan akhlaknya bagus, biasanya memang diberkahi dengan kemampuan yang luar biasa, seperti bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Bisa jadi mereka terpengaruh ilmu hitam, dan bisa juga karena sesuatu yang lain. Mungkin karena mereka benar-benar beribadah dengan tulus dan hatinya bersih, sehingga dia mendapatkan sebuah keistimewaan, sesuatu yang sudah jarang kita jumpai di zaman ini. Mungkin karena manusia di zaman ini sudah kebanyakan dosa. Jadi bagaimana? Semakin membingungkan bukan? Well, mari kita simpulkan saja. Orang zaman dulu memang ada yang sakti. Bisa jadi karena mereka adalah seorang nabi yang dibekali mukjizat sebagaimana yang kita pelajari dan baca di agama kita masing-masing. Bisa jadi karena memang dia diberkahi ilmu yang kita tak bisa jelaskan ilmu itu apa namanya. Bisa jadi karena orang itu bersekutu dengan makhluk halus, semisal jin, sehingga dia punya ilmu hitam. Bisa jadi karena dia diwariskan ilmu sama neneknya dulu. Dan bisa jadi juga orang itu cuman mengada-ngada, alias dia cuman cari sensasi saja. Dan ternyata sensasi iseng yang dia buat ratusan tahun silam justru masih eksis sampai sekarang ini. Kalau saya sendiri lebih percaya dengan sesuatu yang ada buktinya, entah saya lihat secara langsung atau tertuang dalam kitab suci. Selebihnya tidak kita tahu kebenarannya, karena kita tidak hidup di zaman itu dan tidak ada bukti yang bisa kita percayai untuk menjelaskan hal itu. Dan satu saya lupa, soal kebal dari senjata tajam. Itu mungkin saja karena si orangnya punya ilmu bela diri, semacam kungfu, karate, dan masih banyak lagi. Atau bisa jadi karena mereka telah mempraktikkan ilmu bela diri tersebut, tapi secara tidak sengaja. Dan mereka tidak tahu kalau ternyata itu adalah ilmu bela diri. Atau justru dari mereka lah kemudian lahir yang namanya ilmu bela diri. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sempat ada yang punya bukti, pernah dengar cerita-cerita, atau ada tambahan informasi, mari sama-sama kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan Ki juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan Ki kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.